Bayangkan, kamu hidup di masa lalu. Tidak ada uang, tidak ada bank, bahkan tidak ada marketplace. Semua kebutuhan harus dipenuhi sendiri dari wilayah tempat kita tinggal. Namun, kenyataannya dunia ini tidak berjalan seperti itu. Sejak ribuan tahun yang lalu, manusia sudah mulai melakukan perdagangan antar wilayah, bahkan antar benua. Perdagangan internasional bukanlah hal yang baru. Ia adalah hasil dari perjalanan panjang peradaban manusia. Jika kamu ingin makan, kamu harus menukar barang yang kamu miliki dengan orang lain. Misalnya, kamu punya beras, tapi kamu ingin ikan. Maka, kamu harus mencari seseorang yang mempunyai ikan. Dan kebetulan juga membutuhkan beras. Kedengarnya sederhana, tapi sebenarnya sistem ini sangat rumit. Sistem ini disebut sebagai barter. Barter adalah awal dari perjalanan panjang sistem ekonomi manusia. Dari pertukaran sederhana hingga perdagangan global yang menghubungkan seluruh dunia seperti sekarang. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana manusia berkembang dari sistem barter hingga sistem perdagangan global modern. Pada awalnya, peradaban manusia belum ada alat tukar seperti uang. Manusia hidup dalam kelompok kecil dan memenuhi kebutuhan dengan cara bertukar barang. Sistem ini dikenal sebagai barter. Kebutuhan manusia semakin beragam. Tidak semua wilayah memiliki sumber daya yang sama. Ada wilayah yang kaya akan hasil pertanian, sementara wilayah lain memiliki logam atau hasil laut. Perbedaan inilah yang mendorong terjadinya perdagangan antar wilayah. Pedagang mulai melakukan perjalanan jauh, membawa barang untuk ditukar dengan barang lain. Dari sinilah konsep perdagangan internasional mulai muncul. Meskipun masih sangat sederhana, jalur perdagangan mulai terbentuk baik melalui darat maupun laut. Contoh dari barter yaitu yang pertama, seorang petani menukar hasil panennya dengan nelayan. Petani memberikan beras dan nelayan memberikan ikan. Di sisi lain, seseorang pembuat pakaian bisa menukar baju dengan hasil ternak. Semua transaksi dilakukan secara langsung, tanpa perantara. Barter sangat bergantung pada kesepakatan antara dua pihak. Tidak ada harga pasti, tiada standar nilai. Nilai suatu barang ditentukan oleh kebutuhan masing-masing individu. Jika seseorang sangat membutuhkan suatu barang, maka ia akan rela menukar lebih banyak. Sistem barter menunjukkan bahwa manusia sudah memiliki kemampuan untuk bekerja sama dan saling bergantung. Namun, seiring berkembangannya kebutuhan, sistem ini mulai menunjukkan banyak kelemahan. Salah satu masalah terbesar dalam barter adalah double coincidence of wants. Artinya, kedua belah pihak
harus sama-sama membutuhkan barang yang dimiliki satu sama lain. Misalnya, kamu mempunyai ayam dan ingin beras, tapi pemilik beras tidak membutuhkan ayam. Maka transaksi itu tidak bisa terjadi. Selain itu, barter juga memiliki masalah dalam menentukan nilai barang. Berapa nilai satu ekor ayam? Apakah setara dengan 5 kg beras atau 10 kg? Tidak ada standar yang jelas. Masalah lainnya adalah barang yang tidak selalu bisa dibagi. Misalnya, jika kamu punya seekor sapi, bagaimana kamu hanya ingin membeli sedikit barang? Apakah sapi itu harus dipotong? Hal ini membuat barter menjadi tidak praktis. Karena berbagai keterbatasan ini, manusia mulai mencari solusi yang lebih efisien. Untuk mengatasi kelemahan barter, manusia mulai menggunakan alat tukar. Pada awalnya, alat tukar berupa barang-barang tertentu seperti garam, logam, ataupun kulit hewan. Seiring waktu, muncul koin dari logam seperti emas dan perak. Koin ini memiliki nilai yang lebih jelas dan bisa diterima oleh banyak orang. Inilah awal dari sistem uang. Uang memiliki beberapa fungsi yang penting sebagai alat tukar, sebagai penyimpan nilai, dan sebagai satuan hitung. Dengan adanya uang, transaksi menjadi lebih mudah. Kamu tidak perlu lagi mencari orang yang membutuhkan barangmu. Cukup jual barangmu, dapatkan uang, lalu gunakan itu untuk membeli kebutuhan lain. Sistem ini jauh lebih fleksibel dan efisien. Dari sinilah perdagangan mulai berkembang lebih luas. Setelah sistem uang berkembang, manusia mulai melakukan perdagangan antar wilayah. Barang tidak lagi hanya ditukar dalam satu desa atau kelompok kecil. Pedagang mulai membawa barang ke tempat yang lebih jauh. Misalnya, rempah-rempah dari Asia diperdagangkan ke Eropa. Jalur perdagangan mulai terbentuk, baik melalui darat maupun laut. Aktivitas ini mendorong pertumbuhan ekonomi dan interaksi antar budaya. Kota-kota pelabuhan berkembang menjadi pusat perdagangan. Muncul pasar, pelabuhan, dan jaringan distribusi. Perdagangan tidak hanya tentang barang, tetapi juga tentang pertukaran budaya, ide, dan teknologi. Dunia mulai terhubung, meskipun masih terbatas. Salah satu jalur perdagangan paling terkenal dalam sejarah adalah jalur sutra. Jalur ini menghubungkan Asia dengan Eropa melalui darat. Barang-barang seperti sutra, rempah-rempah, dan keramik diperdagangkan melalui jalur ini. Selain itu, jalur perdagangan laut juga berkembang pesat.
pedagang mulai menggunakan kapal untuk menjelajahi samudra sambil membawa barang ke berbagai wilayah. Perdagangan ini tidak hanya membawa barang, tetapi juga membawa budaya, agama, dan pengetahuan. Dunia mulai terhubung, meskipun masih terbatas oleh teknologi. Jalur sutra dimulai dari wilayah Cina, khususnya dari wilayah kota-kota seperti Chang'an, lalu melewati Asia Tengah hingga mencapai Timur Tengah dan Eropa. Secara garis besar, jalurnya seperti dari Cina melewati gurun dan pegunungan di Asia Tengah, masuk ke Persia, lalu ke wilayah Mediterania hingga Eropa. Perjalanan ini tidak dilakukan sekaligus oleh pedagang atau disebut satu pedagang. Barang berpindah tangan dari satu pedagang ke pedagang yang lain melalui banyak kota dan pasar di seluruh jalur. Transportasi utama yang digunakan adalah unta dan kuda, terutama untuk melintasi gurun seperti Gurun Taklamakan karena medannya sangat sulit. Perjalanan ini bisa memakai waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Jalur sutra terkenal karena perdagangan sutra dari Cina. Namun sebenarnya banyak barang yang lain juga diperdagangkan, seperti rempah-rempah, emas, perak, kain, keramik, hingga batu mulia. Dari barat dibawa barang seperti kaca, wol, dan logam. Jadi, perdagangan ini bersifat dua arah. Selain jalur darat, ada juga jalur laut yang sering disebut sebagai Maritime Silk Road. Jalur ini melewati Asia Tenggara, termasuk wilayah Indonesia, lalu menuju India, Timur Tengah, hingga Eropa ataupun Afrika. Jalur laut ini lebih cepat dalam membawa barang dalam jumlah yang besar, namun juga memiliki risiko seperti badai dan perompak. Jalur sutra bukan hanya jalur perdagangan, tetapi juga jalur penyeberangan budaya dan pengetahuan. Agama seperti Buddha dan Islam menyebar melalui jalur ini. Teknologi seperti kertas dan mesiu juga ikut menyebar ke berbagai wilayah. Dengan kata lain, jalur sutra membantu membentuk peradaban dunia. Memasuki masa kerajaan, perdagangan internasional mulai berkembang dengan lebih terorganisir. Kerajaan-kerajaan besar tidak hanya berperan sebagai penguasa wilayah, tetapi juga sebagai pengendali jalur perdagangan. Di Asia Tenggara, wilayah seperti Nusantara menjadi pusat perdagangan dunia.
karena kaya akan rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada. Rempah-rempah ini sangat berharga di Eropa, bahkan nilainya bisa melebihi emas. Karena itulah banyak pedagang dari berbagai negara datang ke wilayah ini. Salah satu kerajaan maritim yang terkenal adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini menguasai jalur perdagangan laut di Selat Malaka, yang merupakan jalur strategis antara India dan Cina. Dengan menguasai jalur ini, Sriwijaya mendapatkan keuntungan besar dari aktivitas perdagangan. Selain itu, ada juga Kerajaan Majapahit yang memiliki pengaruh luas di kawasan Asia Tenggara. Majapahit menjalin hubungan dagang dengan berbagai wilayah dan memperkuat jaringan perdagangan regional. Namun, situasi berubah ketika bangsa Eropa mulai datang. Mereka tidak lagi hanya berdagang, tetapi ingin menguasai sumber daya secara langsung negara seperti Portugal menjadi pelopor penjelajahan laut. Mereka mencari jalur langsung ke Asia untuk mendapatkan rempah-rempah tanpa perantara. Setelah itu, datang bangsa Belanda yang membentuk organisasi dagang bernama VOC. VOC bukan hanya perusahaan biasa, tetapi mereka memiliki kekuasaan seperti negara. Mereka bisa membuat perjanjian, mencetak uang, bahkan tentara sendiri. VOC menguasai perdagangan rempah di Nusantara dan memonopoli harga serta distribusi. Pada masa ini, perdagangan internasional berubah dari sistem pertukaran bebas menjadi sistem yang dikendalikan oleh kekuatan politik dan militer. Banyak wilayah yang mengalami eksploitasi demi keuntungan negara penjajah. Meskipun demikian, masa ini juga mempercepat terbentuknya jaringan perdagangan global yang menghubungkan berbagai benua secara lebih intens. Perubahan besar dalam perdagangan internasional terjadi saat dunia memasuki era revolusi industri. Revolusi industri ini dimulai di Inggris pada akhir abad ke-18 dan kemudian menyebar ke Eropa serta Amerika. Sebelum revolusi industri, hampir semua barang diproduksi secara manual. Seorang pengrajin membuat barang satu persatu membutuhkan waktu yang lama dan jumlahnya terbatas. Namun, setelah ditemukannya mesin, terutama mesin uap, proses produksi berubah secara drastis. Barang kini bisa diproduksi dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang jauh lebih singkat. Pabrik-pabrik mulai bermunculan. Tenaga manusia mulai digantikan oleh mesin.
Hal ini menyebabkan produksi meningkat pesat. Tetapi peningkatan produksi ini membawa dampak baru. Negara-negara industri membutuhkan lebih banyak bahan baku seperti kapas, batu bara, dan logam. Bahan baku ini tidak selalu tersedia di dalam negeri. Akibatnya, mereka mulai mencari sumber dari negara lain. Di sisi lain, hasil produksi yang melimpah juga harus dijual, maka mereka membutuhkan pasar yang lebih luas, bahkan hingga ke luar negeri. Pabrik inilah yang mendorong perdagangan internasional berkembang sangat pesat. Selain produksi, transportasi juga mengalami kemajuan besar. Ditemukannya kereta api uap membuat distribusi barang di darat menjadi lebih cepat. Kapal uap memungkinkan pengiriman barang antar benua dengan waktu yang lebih singkat dan biaya lebih murah. Sebelumnya, perjalanan laut sangat bergantung pada angin. Sekarang menjadi lebih terjadwal dan efisien. Dengan kombinasi antara produksi massal dan transportasi modern, perdagangan internasional menjadi lebih terorganisir dan luas. Dunia yang sebelumnya terpisah oleh jarak, kini mulai terhubung dalam satu sistem ekonomi global. Memasuki abad ke-20, perdagangan internasional mulai berubah secara signifikan. Jika sebelumnya perdagangan lebih didominasi oleh kekuatan kolonial dan perusahaan besar, kini mulai muncul upaya untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih teratur dan stabil. Namun, perjalanan menuju sistem tersebut tidak berjalan mulus. Dunia sempat mengalami dua peristiwa besar, yaitu Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Kedua perang ini menghancurkan banyak negara, merusak infrastruktur, dan mengganggu aktivitas perdagangan internasional. Banyak negara mengalami krisis ekonomi. Salah satu contoh paling besar adalah depresi besar. Pada masa ini, perdagangan dunia menurun drastis. Negara-negara mulai menutup diri, menaikkan tarif impor, dan membatasi perdagangan dengan negara lain. Kebijakan ini disebut sebagai proteksionisme. Tujuannya adalah melindungi industri dalam negeri. Namun, dampaknya justru memperburuk kondisi ekonomi global. Dari pengalaman pahit ini, negara-negara mulai menyadari bahwa perdagangan internasional perlu diatur dengan lebih baik. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, dunia memasuki fase yang baru. Negara-negara mulai bekerja sama untuk membangun kembali ekonomi global. Salah satu langkah penting adalah diadakannya pertemuan internasional untuk menyusun sistem ekonomi dunia yang lebih stabil. Dari sinilah lahir berbagai lembaga internasional seperti International Monetary Fund
yang bertugas menjaga stabilitas keuangan global, dan World Bank yang membantu pembangunan negara-negara yang terdampak perang. Dalam bidang perdagangan, dibentuk sebuah perjanjian yang dikenal sebagai General Agreement on Tariff and Trade. Tujuan utama GATT adalah mengurangi hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota impor. Negara-negara anggota sepakat untuk membuka pasar mereka secara bertahap. GATT menjadi fondasi penting bagi perdagangan internasional modern. Seiring waktu, perdagangan internasional semakin berkembang. Perusahaan tidak lagi hanya beroperasi di satu negara. Mereka mulai memperluas bisnis ke berbagai negara. Inilah awal munculnya perusahaan multinasional. Selain itu, sistem logistik dan transportasi juga mengalami kemajuan besar. Salah satu inovasi penting adalah penggunaan kontainer dalam pengirian barang. Kontainer membuat proses pengiriman menjadi lebih cepat, aman, dan efisien. Barang dapat dipindahkan dengan mudah dari kapal ke truk ataupun kereta. Hal ini mengurangi biaya dan waktu distribusi. Pada periode ini, perdagangan internasional mulai memiliki ciri-ciri modern. Yang pertama, adanya aturan internasional. Kedua, kerjasama antar negara. Ketiga, penggunaan teknologi transportasi, serta meningkatkan peran perusahaan global. Semua ini untuk perkembangan menjadi lebih dasar bagi sistem perdagangan internasional yang kita kenal saat ini. Dan dari sinilah dunia mulai bergerak menuju era globalisasi yang lebih luas. Saat ini, perdagangan internasional telah memasuki era digital, di mana teknologi menjadi penggerak utama dalam setiap transaksi. Jika dulu perdagangan membutuhkan perjalanan panjang dan waktu yang lama, sekarang semua bisa dilakukan hanya melalui internet. Dengan adanya platform e-commerce seperti Amazon dan Alibaba, seseorang dapat membeli barang dari luar negeri hanya dengan beberapa klik. Misalnya, seseorang di Indonesia bisa membeli produk dari Cina, Amerika, ataupun Eropa tanpa harus meninggalkan rumah. Proses pembayaran juga sudah berkembang menjadi digital. Kita tidak lagi harus menggunakan uang tunai, tetapi bisa menggunakan transfer bank, dompet digital, atau sistem pembayaran online. Selain itu, sistem logistik juga semakin canggih. Barang yang dikirim dari luar negeri dapat dilacak secara real-time. Kita bisa mengetahui posisi barang, kapan dikirim, dan kapan akan sampai. Tidak hanya perusahaan besar, usaha kecil dan menengah juga kini dapat ikut serta dalam perdagangan internasional. Dengan bantuan teknologi, mereka bisa menjual produk ke pasar global. Media sosial juga berperan penting dalam promosi produk sehingga jangkau pasar menjadi jauh lebih luas. Namun di balik kemudahan itu terdapat tantangan baru. Persaingan menjadi semakin ketat karena pelaku usaha dari berbagai negara bersaing di pasar yang sama. Sejarah perdagangan internasional adalah cerita tentang bagaimana manusia saling terhubung, dari batas sederhana hingga sistem global berbasis teknologi.
semuanya menunjukkan perkembangan peradaban manusia. Perdagangan bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga tentang kerjasama antar bangsa. Dan di masa depan, perdagangan internasional akan terus berkembang mengikuti inovasi dan perubahan dunia.